Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tenanda Putra Doksaribu. Saya akan membahas tentang soal isian dan juga esai untuk pengayaan sosiologi kelas 11. Masuk soal yang pertama. Soal pertama adalah asimilasi mengurangi perbedaan budaya untuk mencapai tujuan, titik-titik. Di sini saya memiliki jawaban yaitu bersama. Nah, pembahasannya begini. Asimilasi menurut Militon Gordon tahun 1964 adalah sebuah proses reduksi perbedaan budaya untuk menciptakan tujuan bersama. Teori fungsionalisme menurut Parsons pada 1951 menjelaskan bahwa asimilasi memfasilitasi solidaritas organik dengan menyatukan nilai-nilai sehingga kelompok berbeda berfokus pada kepentingan kolektif. Nah, jawaban ini menurut saya sudah sangat sesuai dengan soal yang diberikan. Selanjutnya, yang kedua itu ada persamaan tujuan dan cita-cita menjadi faktor pendorong terciptanya titik-titik bangsa. Jawaban itu adalah integrasi nasional. Nah, pembahasannya ini menurut Karl Dutch, kesamaan tujuan dan cita-cita adalah inti integrasi nasional, dan menurut teori social cohesion menekankan bahwa visi kolektif menciptakan shared identity yang mengatasi fragmentasi etnis dan agama. Lalu yang ketiga soalnya itu adalah simbol Garuda Pancasila menyatukan masyarakat melalui integrasi. Jawabannya adalah integrasi nasional. Nah, pembahasannya itu adalah simbol Garuda sebagai alat integrasi nasional yang berbasis simbolik interactionisme pada 1934 menurut Mead. Dan menurut Benedict Anderson pada 1983 di Imagine Communities, simbol nasional membangun komunitas terbayang yang menegaskan identitas kolektif dalam konteks Garuda. Selanjutnya yang keempat ada persamaan kepentingan mendorong terjadinya titik-titik antar individu. Nah, jawabannya itu adalah kerjasama. Di sini juga ada pembahasannya. Pembahasannya itu tentu sebuah kepentingan itu dapat mendorong terjadinya kerjasama antar individu. Sesuai dengan teori-teori yang sudah saya jelaskan di sini, ada teori dari Homans dan juga Blau. Nah, yang kelima itu ada asimilasi terjadi bila antar individu atau kelompok tumbuh sikap toleransi dan juga empati. Nah, pembahasannya ini adalah saya membaca dari jurnalnya Gordon Allport yang membuktikan bahwa toleransi dan empati adalah prasyarat psikologis asimilasi, dan juga toleransi atau tolerance mengurangi in-group ataupun out-group bias melalui kontak positif atau kontak hipotesis. Sementara empati memfasilitasi perspective taking menurut Davis pada 1983. Tanpa ini asimilasi hanya bersifat yang tidak membuahkan sebuah toleransi. Selanjutnya ada soal ke-6. Soal ke-6 itu adalah akomodasi merupakan usaha untuk pertentangan sosial. Jawaban itu adalah meredakan pertentangan sosial. Nah, pembahasan ini adalah akomodasi menurut Park dan Burgess adalah strategi meredakan konflik sosial secara sementara. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial tanpa harus menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Soal ketujuh ada lemahnya nilai budaya bangsa akibat budaya asing termasuk dalam faktor titik-titik integrasi. Jawaban itu adalah penghambat. Pembahasannya adalah budaya asing yang mendominasi bisa melemahkan nilai-nilai lokal sehingga menjadi penghambat integrasi karena menciptakan konflik identitas dan juga alienasi. Selanjutnya soal ke-8 ada konsensus nilai merupakan kesepakatan bersama dalam masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang titik-titik. Jawabannya tentu sudah jelas harmonis. Karena nilai-nilai yang disepakati bersama mendukung kehidupan sosial yang harmonis seperti dijelaskan dalam teori fungsionalisme. Selanjutnya ada soal 9. Soal 9 ini adalah ancaman dari luar bisa mendorong masyarakat untuk membentuk sebuah kesatuan. Jelas di sini bahwa ancaman dari luar seringkali mempersatukan kelompok masyarakat melalui solidaritas kelompok dan juga nasionalisme seperti dalam teori-teori konflik realistis. Selanjutnya nomor 10 ada salah satu syarat integrasi budaya adalah adanya proses penyesuaian antar budaya. Nah, penyesuaian ini penting
karena ini merupakan kunci agar unsur budaya bisa hidup berdampingan tanpa konflik, dan tanpa penyesuaian ini tidak akan terjadi dan malah akan terjadi sebuah keterasingan budaya. Soal ke-11 ada koordinasi menyatukan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan kekuasaan. Tentu kekuasaan merupakan sebuah hal yang diperlukan dalam menyatukan berbagai aspek dalam masyarakat melalui regulasi dan juga struktur formal. Soal ke-12 ada demonstrasi yang dibubarkan polisi dengan gas air mata adalah contoh integrasi. Jawabannya adalah koersif. Integrasi koersif terjadi saat negara menggunakan kekuatan untuk mempertahankan ketertiban seperti penertiban demonstrasi. Integrasi koersif juga merupakan sebuah integrasi yang dimana meninggikan sebuah kekuasaan ataupun jabatan kelompok ataupun individu. Yang 13 ada faktor menghambat asimilasi adalah kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan kelompok lain. Tentu ini sudah jelas sekali bahwa kebudayaan kelompok lain yang kita kurang pahami itu dapat menjadi penghambat terjadinya asimilasi dan dapat menciptakan sebuah stereotip dan juga prasangka yang menghambat asimilasi. Yang ke-14 ada persamaan visi dan misi dalam masyarakat menciptakan tujuan bersama. Jelas, tujuan bersama yang selaras dapat memunculkan tujuan kolektif yang menjadi dasar kerjasama antar individu maupun antar kelompok sosial. Ke-15 ada soal adanya toleransi antar umat beragama menunjukkan bentuk dari integrasi. Jawabannya adalah integrasi nasional. Nah, Pembahasannya di sini, toleransi antar umat beragama adalah elemen kunci dari integrasi nasional karena mencegah konflik horizontal. Nah, soal ke-16, semboyan negara Indonesia yang mencerminkan integrasi adalah semboyan kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan kesatuan dalam keberagaman dan juga landasan integrasi bangsa. Jadi sebenarnya di nomor 16 ini jawaban itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nomor 17, integrasi sosial dapat terwujud jika setiap individu mampu mengendalikan titik-titik di masyarakat. Jawaban itu adalah prasangka. Kenapa prasangka? Prasangka sosial ini harus dikendalikan agar tidak memicu diskriminasi dan konflik yang menghambat integrasi. Selanjutnya ada nomor 18. Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration. Nah, integration ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang berarti utuh. Dalam sosiologi berarti keterpaduan sosial. Soal ke-19, menurut Paul B. Horton, integrasi adalah proses pengembangan masyarakat di mana segedap kelompok, titik-titik, dan titik-titik mampu berperan bersama. Jawaban itu adalah ras dan juga etnik. Dalam teorinya, Horton menyatakan bahwa integrasi terjadi ketika kelompok ras dan juga etnik dapat hidup berdampingan dalam suatu wilayah dan juga budaya dan berperan secara bersama-sama. Soal nomor 20, koordinasi merupakan pengaturan sentral agar tercapai titik-titik dalam hubungan masyarakat. Jawaban itu adalah keseimbangan dan juga keselarasan. Nah, pembahasannya adalah koordinasi menciptakan keseimbangan sosial agar tidak terjadi kekacauan atau dominasi satu pihak. Lalu kita masuk ke FI nomor 1. FI nomor 1 soalnya adalah buat 3 rumusan masalah dan juga 3 hipotesis untuk topik tawuran pelajar. Jawaban di sini saya sudah menjawab ada 3 untuk rumusan masalah dan juga 3 untuk hipotesis. Anda bisa lihat di sini. Yang pertama itu bagaimana pengaruh kontrol keluarga terhadap intensi pelajar terlibat tawuran. Yang kedua adalah sejauh mana iklim sekolah yang tidak kondusif memicu tawuran antar pelajar. Yang ketiga adalah apakah tingkat keterlibatan geng remaja berhubungan positif dengan frekuensi tawuran. Dan juga kita masuk ke hipotesisnya. Yang pertama itu semakin lama kontrol keluarga, tentu semakin tinggi juga intensi pelajar terlibat tawuran. Kedua, sekolah dengan iklim kekerasan dan diskriminasi berpeluang meningkatkan partisipasi tawuran antar pelajar. Tiga, pelajar yang tergabung dalam geng remaja memiliki frekuensi tawuran yang lebih tinggi dibandingkan remaja yang tidak bergabung. Nah, pembahasan dari rumusan 1 dan juga hipotesis 1 itu berdasar pada teori social control pada 1569 oleh Hirschi, di mana keluarga sebagai primary agent dapat mencegah perilaku menyimpang melalui pengawasan, kedekatan emosional, dan komitmen pada nilai-nilai norma. Kontrol keluarga yang lemah mengakibatkan pelajar rentan terpengaruhi lingkungan negatif.
Yang kedua itu ada rumusan dan juga hipotesisnya. Ini merujuk pada teori broken windows oleh Wilson dan juga Kelling pada 1982. Iklim sekolah yang kacau seperti bullying, ketidakadilan guru, ataupun lainnya dapat menciptakan sebuah persepsi bahwa kekerasan diterima, sehingga memicu imitasi perilaku tawuran. Selanjutnya yang ketiga, kita melihat dari teori yaitu subculture menurut Cohen pada 1955. Geng remaja dapat membentuk subculture dengan nilai-nilai kekerasan sebagai identitas kelompok. Keterlibatan dalam geng dapat memperkuat tekanan sosial untuk membela dalam tanda kutip harga diri sebuah kelompok. Jadi dia harus membela kelompoknya untuk mempertahankan harga dirinya melalui kegiatan tawuran. Nah, kita masuk ke yang B. B itu soalnya itu adalah pemutusan hubungan kerja. Rumusan masalah yang saya buat di sini adalah 1. Apakah PHK massal selama resesi ekonomi memperburuk tingkat kemiskinan di wilayah industri? Yang kedua, bagaimana dukungan sosial mempengaruhi ketahanan mental pekerja terdampak PHK? Yang ketiga, sejauh mana kebijakan pesangon mempengaruhi kepuasan pekerja yang di PHK? Nah, kita masuk ke hipotesis. Hipotesisnya yang pertama itu adalah PHK massal selama resesi dapat meningkatkan persentase kemiskinan di kawasan industri. Yang kedua, pekerja yang mendapat dukungan sosial memiliki ketahanan mental lebih baik pasca pemutusan kerja. Yang ketiga, kebijakan pesangon yang memenuhi standar UU Ketenagakerjaan meningkatkan kepuasan pekerja terdampak PHK. Pembahasan untuk esai 1B. Nah, pembahasannya ini saya ambil yang pertama itu dari teori ekonomi shock menurut Blanchard dan juga Diamond pada 1990. PHK massal mengurangi pendapatan di rumah tangga secara drastis, mengakibatkan penurunan konsumsi dan peningkatan kemiskinan struktural, terutama di daerah bergantung sektor industri. Yang kedua, ada konsep dari social support buffering menurut Cohen dan juga Wills pada 1985. Dukungan keluarga atau teman menyediakan sumber psikologis seperti empati dan juga solusi masalah yang mampu mengurangi stres akibat kehilangan pekerjaan. Yang terakhir, saya mengambil teori dari procedural justice menurut Thibault dan juga Walker pada 1975. Pesangon yang adil atau sesuai dengan undang-undang dapat memenuhi prinsip keadilan distributif sehingga pekerja merasa dihargai dan lebih menerima keputusan PHK. Kita masuk ke esai yang 1C. Di sini fokus topiknya adalah kesenjangan sosial. Rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana akses pendidikan berkualitas memperlebar atau memperkecil kesenjangan pendapatan. Yang kedua, apakah kebijakan pajak progresif efektif mengurangi kesenjangan kekayaan di perkotaan. Yang ketiga, sejauh mana kesenjangan akses kesehatan antara desa dan kota mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Nah, hipotesisnya seperti ini yang sudah saya bahas dan juga sudah saya teliti. 1. Masyarakat dengan akses pendidikan tinggi memiliki pendapatan lebih stabil sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Yang kedua, penerapan pajak progresif signifikan dapat menurunkan rasio Gini di wilayah perkotaan. Yang ketiga, kesenjangan akses kesehatan desa atau kota berbanding terbalik dengan indeks pembangunan manusia ataupun IPM. Nah, pembahasan ini yang pertama kita cepat saja. Teorinya ini saya ambil dari teori human capital menurut Becker pada 1964 yang berfokus pada peningkatan pendidikan yang lebih berkualitas yang dapat membantu produktivitas individu sehingga upah juga lebih tinggi. Yang kedua itu ada konsep dari redistributive justice menurut Rawls pada 1971. Menurutnya pajak progresif atau tarif meningkat sesuai pendapatan dapat mendistribusikan kekayaan dari kaya ke miskin melalui program sosial yang dapat mengurangi ketimpangan. Ya, dan ini diukur dari rasio Gininya. Yang terakhir, saya menggunakan atau saya melihat dari teori capability approach dari Sen pada 1999. Akses kesehatan dapat menentukan kemampuan individu mencapai kesejahteraan, kesenjangan fasilitas kesehatan desa dan kota menurunkan angka IPM, angka harapan hidup di sebuah desa maupun perkotaan. Nah, esai kedua, soalnya adalah apa saja contoh dari kegiatan rekonsiliasi dan rehabilitas dan juga rekonstruksi. Nah, di sini saya sudah menjelaskan konsepnya itu yang pertama
rekonsiliasi. Contoh kegiatannya ada dialog perdamaian antara kelompok konflik di Poso, Sulawesi Tengah. Terus juga ada rehabilitasi. Contoh kegiatan itu adalah pelatihan keterampilan tukang kayu bagi mantan narapidana terorisme. Yang terakhir ada rekonstruksi. Contohnya itu pembangunan jalan dan jembatan pasca konflik di Aceh. Selanjutnya ada lanjutan dari esai sebelumnya. Jawabannya itu adalah rekonsiliasi adalah sebuah dialog perdamaian antara kelompok konflik di Poso, Sulawesi Tengah. Proses memulihkan hubungan sosial melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan membangun kepercayaan. Fokus pada aspek psikososial, contohnya itu mediasi oleh tokoh adat untuk menyelesaikan konflik horizontal. Rehabilitasi, pelatihan keterampilan tukang kayu bagi mantan narapidana terorisme yang dapat memulihkan kapasitas individu secara fisik, mental, dan juga ekonomi pasca trauma ataupun konflik. Contohnya itu program reintegrasi sosial melalui pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi stigma-stigma sosial yang ada. Yang terakhir ada rekonstruksi. Rekonstruksi ini adalah pembangunan jalan dan jembatan pasca konflik di Aceh, yang dimana ini membangun kembali infrastruktur dan institusi yang rusak dan berfokus pada pemulihan fisik dan kelembagaan. Contohnya itu rehabilitasi rumah sakit pasca bencana gempa Lombok untuk mengendalikan akses layanan publik. Pembahasannya, rekonsiliasi bersifat relasional, yaitu memperbaiki hubungan antar aktor konflik. Contohnya di Poso melibatkan track to diplomacy, yang artinya ini dialog non-pemerintah untuk mencapai konsensus perdamaian. Kemudian ada rehabilitasi yang bersifat individual, yang artinya memulihkan korban atau pelaku konflik. Nah, pelatihan keterampilan adalah bentuk economic rehabilitation yang mengubah mantan pelaku terorisme menjadi produsen ekonomi. Kemudian yang terakhir ada rekonstruksi yang bersifat struktural atau memperbaiki sebuah sistem yang sebelumnya sudah rusak. Pembangunan jalan di Aceh pasca konflik GAM RI adalah bagian dari rekonstruksi infrastruktur untuk memulihkan mobilitas ekonomi. FI 3 di sini adalah FI yang terakhir. Soal itu adalah satu konflik terkini yang mencakup integrasi, reintegrasi, dan disintegrasi, lalu jelaskan cara pemulihannya. Jawabannya yang pertama, konflik. Krisis sosial politik di Papua dari 2020 hingga sekarang. Disintegrasi pada konflik ini adalah gerakan separatis OPM menuntut kemerdekaan ditandai kekerasan bersenjata dan penolakan terhadap integrasi NKRI. Reintegrasinya di sini adalah kebijakan otonomi khusus atau OTSUS dan pemekaran daerah otonom baru atau DOB untuk mengakomodasi kepentingan lokal. Selanjutnya integrasinya pada kasus ini adalah program afirmasi pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat adat Papua. Nah, cara-cara pemulihan yang dapat dilakukan pada konflik ini adalah melalui rekonsiliasi, yaitu dialog nasional melibatkan pemerintah seperti TNPB, OPM, dan juga LSM. Serta penggunaan mekanisme Noken atau kearifan lokal Papua untuk mediasi perdamaian. Yang kedua, rehabilitasi, bantuan psikososial bagi korban konflik di Pegunungan Tengah. Kemudian pelatihan kewirausahaan untuk pemuda Papua terdampak pengangguran. Selanjutnya tentu harus direkonstruksi kembali, seperti pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua dan puskesmas di wilayah terisolir. Kemudian reformasi kebijakan OTSUS untuk memastikan alokasi dana tetap dalam sasaran yang tepat. Nah, pembahasan untuk esai yang terakhir ini adalah disintegrasi dimotivasi ketidakpuasan historis atau marginalisasi etnis Papua yang diwujudkan melalui aksi militer OPM, serta reintegrasi dapat dilakukan melalui OTSUS dan DOB sebagai strategi desentralisasi politik untuk memberikan otonomi luas dan mengembalikan kepercayaan pada negara dari para masyarakat Papua. Integrasi juga diwujudkan lewat afirmasi pendidikan seperti beasiswa dan kesehatan seperti jaringan layanan sebagai upaya untuk equality building. Nah, pemulihan ini mengadopsi pemulihan yang saya ambil ini mengadopsi model dari Integrate Peace Building oleh Lideridge pada 1997. Rekonsiliasi menyasar akar konflik, yaitu ketidakadilan melalui dialog, rehabilitasi memulihkan korban lewat pendekatan psikososio-ekonomi. Kemudian rekonstruksi membangun sistem pendukung perdamaian seperti infrastruktur dan juga kebijakan.
Baik, sebegini aja penjelasan dari saya mengenai esai dan juga isian sosiologi kelas 11. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan pengetahuan baru serta penjelasan saya dapat dimengerti oleh halayak sekalian. Terima kasih.